Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Di mana mungkin barangkali masih kita dapati di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang terkulai lemah dan lemas di atas pembaringannya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berikan pada kita nikmat sehat walafiat. Yang mungkin kita dapati masih ada dan banyak saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini mungkin untuk mencari makan saja mereka masih kesulitan. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan limpahan rizkinya kepada kita semua. Maka sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita amatlah sangat banyak. Lebih banyak daripada tetesan hujan yang hendaklah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu ingat bahwasanya nikmat yang kita dapati ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita jadikan segala nikmat yang Allah berikan pada kita melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita gunakan untuk perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ingin termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, berulang kali Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian akan dustakan, wahai jin dan manusia. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan kita jadikan waktu kita di kesempatan pagi hari ini, nikmat waktu luang kita, nikmat sehat kita kembali pergunakan untuk sama-sama mengkaji salah satu bagian daripada ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kaum muslimin, yang hendaknya senantiasa kita semangat, istiqomah, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala kegiatan ini pun biidnillahi ta'ala akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil kiamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berharap pada Allah, dengan ini Allah mudahkan nanti di yaumil kiamah langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalannya menuju surga kelak. Mudah-mudahan dengan ini memberikan pertanda kepada kita semua Allah masih menginginkan kebaikan pada kita semua, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pada kita melalui sabda beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan hambanya tersebut kepada ilmu agamanya.
Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah di atas dua hidayah, hidayah Islam, hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita diizinkan oleh Allah bisa minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada yaumil kiamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dengan doa yang senantiasa kita panjatkan sesuai dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah tabaraka wa taala nahnu jami'an fi hadhihi muhadarah sanuwasil durus al-lughatil arabiyyah min kitabina hadha kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz' tsani. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna, mudah-mudahan ummahat di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula dengan seluruh keluarga ummahat, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan penjagaan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tafadhol ya ummahat, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, itu pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang kedua. Tepatnya kita akan melanjutkan ad-darsu as-sadisa asyar. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-16 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala fi liqa'il madhi laqad wasalna ila at-tamrin ar-rabi' min hadha darsi. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya pembahasan kita sampai membahas di pelajaran sampai membahas di latihan yang keempat dari pelajaran 16 ini. Yaitu pada pekan lalu kita belajar tentang kaidah penggunaan ungkapan yuridu yang bisa diubah-ubah menjadi beberapa bentuk sesuai dengan domir yang digunakan. Yuridu, dia ingin. Yuridani, mereka berdua ingin. Yuriduna, mereka ingin. Kalau dia perempuan, turidu. Kalau dua orang perempuan, turidani. Kalau banyak perempuan, yuridna, mereka ingin. Anta turid, antuma turidan, antum turiduna. Anti turidin, antuma turidani, antunna turidna. Ana uridu, nahnu nuridu. Dan kata aroda yuridu, yuridu ini dalam bentuk mudhari menunjukkan ingin, keinginan yang sedang diinginkan atau angan. Atau apa? Akan. Karena bentuk yuridu ini berbentuk fi'il mudhari. Dan saya sudah sampaikan pada ummahat, asal dari kata yuridu ini dari kata aroda madinya. Yuridu sedang, bentuk masdarnya yang tidak memiliki waktu irodatan. Maka sering kan dengar ada irodah, kudroh irodah. Irodah itu satu keinginan dalam bentuk masdar yang tidak berkaitan dengan waktu. Ada irodah kauniyah, ada irodah syar'iyah. Sebagaimana banyak umat dapati lafaz irodah ini dalam kalimat-kalimat syar'iyah. Bagaimana pilih rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena yuridu ini adalah bentuk fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek, maka tidak cukup kita mengatakan uridu, saya ingin. Yuridu Muhammad, Muhammad ingin. Turidu Aisyah, Aisyah ingin. Tidak cukup begitu aja. Tidak cukup fi'il dan fa'ilnya aja. Tapi butuh maf'ulun bih. Karena fi'il ini butuh objek. Uridu, saya ingin. Ingin apa? Nah, kata setelahnya menjadi objek dalam bentuk mansub. Mansub itu dengan fathah. Uridu qalaman. Uridu hakibatan. Uridu sayyaratan. Uridu hakibatan jadidah. Uridu kurah. Uridu ta'aman ladzidan. Lihat setelah kata urid, atau bisa umat ganti dengan yurid, turid, dan seterusnya. Setelahnya
objeknya dalam keadaan mansub ya, dalam keadaan fathah karena memang begitulah keadaan objek maf'ulun bihi mansubun ala fathah fil asal. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya ingin ungkapkan saya ingin pergi ke pasar, saya ingin menulis PR, saya ingin pergi ke sekolah, saya ingin keluar dari rumah, saya ingin belajar bahasa Arab. Nah, bagaimana Ustadz kalau keinginannya itu setelahnya bentuk kata kerja? Nah, insya Allah tabaraka wa ta'ala, kalau bentuk keinginannya bukan objek dalam satu kata, tapi bentuk kata kerja, kayak saya ingin pergi, pergi kan kata kerja lagi. Saya ingin menulis PR, menulis PR. Berarti kan menulis kata kerja lagi. Bentuk objeknya kata kerja lagi. Saya ingin main bola, misalnya. Saya ingin makan makanan lezat. Makan juga bentuk kata kerja. Nah, bagaimana kalau objeknya bentuk kata kerja? Nah, Umahat insya Allah untuk bentuk takbir atau ungkapan yang kedua ini, objeknya dalam bentuk kata kerja, biidznillah nanti akan dipelajari di pelajaran 17. Kita baru belajar ungkapan pertama nih, objeknya semua satu kata, uridu qalaman, uridu hakibatan. Kalau bentuknya kata kerja, nanti ada lagi bentuk ungkapannya. Tapi insya Allah di pelajaran 17, karena nanti sekaligus kita akan belajar tentang apa? Tentang alamatul i'rab lil fi'il. Tanda i'rab untuk fi'il min haitsu halatuhu mansuban. Tak kala keadaan fi'il mudhari dalam keadaan mansub. Nah, bagaimana sih fi'il mudhari kok bisa mansub juga? Nah, nanti insya Allah di pelajaran 17, makanya insya Allah mudah-mudahan umat istiqomah ya. Bismillah nanti kita akan dapati itu di pelajaran selanjutnya. Nah, insya Allah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bentuk ungkapan yang kedua dari pelajaran yang ke-16 ini, yaitu adalah tentang mengungkapkan. Mau tanya boleh? Gimana? Nah, kalau misalnya uridu itu kalau dalam itu kan tadi kata benda ya Ustaz. Kalau Ya, misalkan orang itu bisa dipakai uridu juga? bisa. Misalnya ibu bilang bagaimana? Saya ingin Muhammad, Misal uridu saya Muhammad, gitu. ya, itu Boleh, bisa ya? bisa. Uridu Muhammad, maksudnya ingin Muhammad ingin apain? Misalnya Iya, atau uridu, saya ingin anak misalkan. Saya uridu, ingin anak saya misalkan. uridu uridu ibni, boleh nggak apa-apa. Kan cuma satu kata Oh, itu. iya. Jadi Iya, untuk orang bisa ya? bisa, bisa. Tapi bukan Hmm. maksudnya ibu bilang uridu zauji, saya ingin suami saya. Maksudnya ya nggak apa-apa bisa, tapi bukan maksudnya mencintai ya. Kalau mencintai beda ibu. Kalau mencintai pakainya apa? Oh, Uhibbu. wibu. Iya. Uhibbu waladi, uhibbu Muhammadan, misal uhibbu Ahmada, uhibbu Aliyan dan seterusnya. Itu artinya mencintai. Hmm. Tapi kalau uridu saya ingin, menginginkan dia. Yang maksudnya berarti menginginkan dia untuk melakukan sesuatu. Begitu ya Bu Tera ya. Nah, Iya, boleh Afwan Bu. Pak Ustadz, Boleh. Silakan Bu Rini. Nah, pardon. Pak Ustadz ini biasanya ada ikon rek. Ini direkam nggak Pak Ustadz? Ada Bu. Sudah Biasanya saya rekam. Saya ada rekam ya? pakai Oh ini ada di sini. Saya rekam pakai apa oh iya namanya? ada. Saya rekam pakai itu lain, pakai program lain karena takutnya. Biasanya Mm-mm. biasanya di Zoom-nya tuh ada ikon rek gitu. Iya, memang saya nggak pakai langsung direct di sini karena saya Oh iya khawatir baik. khawatirnya ada halangan dari sinyal atau bagaimana, makanya saya Heeh, pakai inisiatif pakai yang lain. Ya, iya. barakallahu fiik Oh Bu iya. Rini, syukran diingatkan. Iya, oh iya Pak Ustadz. Iya. Ya, untuk permintaan Bu Rini juga tentang menulis untuk apa namanya ringkasan pelajaran 16 ini, insya Allah Ibu nanti saya akan usahakan terus untuk ditulis. Mudah-mudahan Ya. bisa segera. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan katsiran Bu Rini. Nah, memahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah insyaallah untuk pelajaran 16 ini yang berkaitan dengan kaidah pertama penggunaan kata yuridu sudah saya berikan PR kepada ummahat dan alhamdulillah saya lihat jawaban ummahat hampir rata-rata benar. Bahkan ada yang jawabannya benar semua. Tapi masih banyak yang beberapa yang masih salah. Salahnya di mana Ustadz? Salahnya pertama perlu perhatikan, saya hanya menyinggung aja ini karena sudah saya koreksi dan saya berikan penjelasan bagi yang sudah jawab kenapa salah jawabannya. Pertama saya koreksi saja, perhatikan untuk ummahat. Nah, kalau menuliskan kata yuridu, contoh di sini sebagian ada yang jawab hum yuriduna, perubahannya kan begitu. Dia lupa, maksudnya sebagian ummahat lupa
memberikan huruf ya setelah ro, yuriduna, sehingga kalau tidak ada ya-nya seperti ini, yuriduna, dibacanya nggak ada ya-nya jadi gini, yuriduna, ini salah. Ingat ya, nah kalau kita mengucapkan kata yurid, makanya sebaiknya itu kalau sebelum kita menulis satu kosakata kata benda dalam bahasa Arab, yang paling utama adalah kita mengungkapkannya dulu dengan ungkapan yang benar. Yuridu, yuridu, yuridu. Rinya kan panjangin. Yuridu, yuridani. Ketika kita mendengar ada huruf panjang ri, ingat kembali kalau panjang, tak kala posisi harokatnya dalam keadaan kasroh, berarti setelahnya ya sukun. Yuriduna. Kalau du, dipanjangkan dunya, domah dipanjangkan, berarti setelahnya waw. Yuridani, danya dipanjangkan, berarti pakai alif. Nah, sehingga perlu dipahami lagi ya, hati-hati dalam penulisan karena tidak adanya ya di sini, salah penulisan akan fatal dalam dalam pembacaannya, tak kala dibaca. Nanti akan merubah arti. Baik, itu yang pertama, perhatikan dalam tulisan yuridun, yuridu, yuridani, yuriduna, setelah ro ada huruf ya-nya. Kecuali pada kata anhunna, yuridna, memang ya-nya hilang. Sebagaimana saya sudah jelaskan ya. Kenapa ya-nya hilang? Karena ya-nya sukun, da-nya juga sukun. Kalau ada dua sukun dalam satu kata dalam bahasa Arab itu, sukun pertama harus dibuang. Ini sukunnya ada dua, harus dibuang. Kenapa dibuang Ustadz? Litashil, untuk memudahkan dalam bahasa Arab gitu. Kalau ada kesulitan untuk dibaca, maka dimudahkan dengan cara dibuang salah satu hurufnya. Jadi yuridna. Demikian pula dengan antuna, turidna. Nah, ini aja yang nggak ada ya-nya, adapun selainnya maka memiliki huruf ya setelah huruf ro. Ini yang saya sampaikan pada ummahat. Kemudian yang kedua, yang perlu Anda sampaikan, perhatikan kembali mungkin, ya barangkali karena liburnya ya lumayan, waktu Ramadan, kita kan bahas yang lain, mungkin liburnya lumayan panjang. Jadi sebagian umat lupa tentang memberikan kaidah jumlah fi'liyah. Contoh pada soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Salah di mana? Lihat mada al-aulad, fi'ilnya datang di awal sebelum objeknya. Sebelum apa? Subjeknya, pelakunya, fa'il. Kalau fi'ilnya ada di awal, subjeknya berada setelahnya, berarti namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya nggak boleh ikut jamak. Harus tetap dalam keadaan mufrad. Banyak nih, ummahat, hampir rata-rata saya lihat 70% yang menjawab dengan yuriduna. Saya kira sama satu orang. Ternyata setelah satu orang yang jawab begini, yang lainnya mengikuti. Berarti menunjukkan bagian ummahat lupa. Yuriduna, kalau yuriduna jawab seperti ini salah ummahat ya. Kenapa salah? Karena fiilnya di awal. Ingat kalau jumlah fi'liyah, maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Yang betul yuridul aulad. Demikian pula dengan nomor 5. Karena diawali dengan fiil, fa'ilnya atau subjeknya datang setelahnya, berarti jumlah fi'liyah dibacanya bukan yuridna, hunna jadi jamak, tidak. Khata. Yang betul turidul banat. Baik, itu yang ingin saya tekankan kepada ummahat. Turidul banat. Ya, adapun yang lainnya beberapa jawaban di antara ummahat ada yang salah dalam memberikan kaidah dalam penulisan harokat. Di antara ada yang memberikan kata masatir. Masatir itu artinya uridu masatir, misal, atau yuriduna masatir. Mereka ingin penggaris-penggaris. Masatir, ingat kembali ada kaidah yang dikenal dengan mamnu minas sharaf. Isim yang sudah dijamakkan lebih dari satu, setelah alif lebih dari satu huruf, maka nggak boleh bertanwin. Masatiro tawilatan. Tawilah di sini harus bentuknya mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena jamak tidak berakal, lihat kembali dihukumi dengan hukum mu'annas mufrad. Nah, memang begitu ya ummahat, kaidah-kaidah sebelumnya pasti akan terus kita bawa pada pelajaran-pelajaran setelahnya. Nggak apa-apa kalau kali-kali lupa, mudah-mudahan dengan ini ingat, nanti insya Allah ta'ala tidak lupa lagi. Insya Allah ta'ala. Kemudian juga bagian umat jawab, ama turidu hadza ta'am. Nah, ini yang ketiga ini saya sampaikan. Ama turidu hadza ta'am, apakah kamu ingin makanan ini? Lihat, ini bentuk pertanyaannya pertanyaan negatif, tapi ini hanya salah 30% aja, nggak terlalu banyak yang salah. Alhamdulillah banyak kan masih ingat.
Ama turidu hadza ta'am, tidakkah kamu ingin makanan ini? Ingat, kalau bentuk kalimat negatif, jawaban iyanya adalah dengan bala, bukan dengan na'am. Bagi umat masih na'am. Kalau iyanya bala, iya, karena bentuk kalimat negatif. Bala uridu hadza ta'am. Iya, aku ingin makanan ini. Uridu hadza ta'am. Nah, ta'amnya karena ada alif lam, akhirnya kembali umahat nih. Ada sebagian udah ada alif lam, masih diberikan tanwin. Ini salah. Kemudian ada sebagian, nanti lihat yang di bawah, misalnya tawilatan atau yang misalnya uridu kolaman di atas, maja turidu ya akhi, uridu kolam, perhatikan diingat kembali, kolam, kolaman, ingat setiap isim yang bertanwin an, maka diberikan akhirnya fathah. Diberikan akhirnya apa? Alif, jangan lupa, kolaman dan seterusnya. Ada sebagian lupa, kolaman nggak pakai alif, jadi begini, salah ini, harus pakai alif. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ulang lagi nomor 3, bala uridu hadza ta'am. Ingat seperti ini nggak pakai alif lam, nggak pakai alif lam, nggak pakai alif setelah mimnya. Karena apa? Karena sudah ada alif lamnya. Maka ta'ama bukan ta'aman. Uridu hadza ta'ama. Kalau tidak Ustaz, kalau tidak jawabannya na'am. Na'am tidak berarti ma uridu hadza ta'am. La apa na'am ma uridu hadza ta'am. Begini ya. Ini kalau jawabannya tidak untuk bentuk soal negatif. La, na'am, asalnya la, jadi na'am, ma uridu hadat ta'am. Dan seterusnya. Baik, ini aja yang saya sampaikan pada ummahat. Yang lainnya alhamdulillah semuanya betul, tidak ada yang salah. Ya, adapun kalau ada yang salah, maka sudah saya sampaikan di pesannya masing-masing. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan ummahat sudah memahami tentang bentuk kaidah pertama, pengungkapan kata yuridu. Ada menanyakan sampai sini? Kalau tidak, insya Allah kita akan langsung masuk ke latihan kelima dari pelajaran dulu Surabaya pada pelajaran yang ke-16. Dan tidak ada ya, alhamdulillah sudah dita'alik semua jawabannya. Sekarang kita masuk ke latihan yang kelima, tamrin al-khamis. Tafadhalna iftahna jami'an fi buyutikunna kutubakunna fi tamrin al-khamis. Silakan semua dibuka di latihan yang kelima. Insyaallah ta'ala di latihan ini kita akan membahas ungkapan kedua. Ungkapan pertama mengungkapkan yurid. Di latihan 5 ini dan seterusnya sampai latihan 8 kita akan belajar tentang ungkapan warna, laun, warna. Mama tahu ya bahwasannya kata sifat warna, kata sifat yang menunjukkan warna memiliki pola af'alu. Memiliki pola af'alu. Nih polanya apa? Af'alu. Saya tulis di sini. Nanti ada contohnya sama penulis. Misal azraku. Artinya biru. Lihat polanya af'alu. Dia sama dengan pola af'alu. Nah, ingat kembali kalau ada kata sifat memiliki pola af'alu begini, maka dia termasuk dari mamnu'un minas sarf. Termasuk dari mamnu'un minas sarf. Azraku af'alu, makanya tidak bertanwin. Azraku, biru. Ahmaru, merah. Asfaru, kuning. Bentuknya af'alu, maka nggak boleh ummahat berikan tanwin. Karena dia mamnu minas sarf. Nah, ingat kembali setiap kata sifat yang masuk kepada pola mamnu'un minas sarf atau masuk pada kelompok mamnu' minas sarf, maka bentuk perubahan kata sifatnya dari bentuk muzakkar ke muannas berbeda dengan perubahan secara asalnya. Kata sifat itu secara asal, banyak sekali kata sifat secara asal. Kalau umat ingin ubah dari muzakkar ke muannas cukup ditambahin tak marbuto. Misal, kabirun, besar. Kalau buat muannas Ustaz, tambahin tak marbuto. Kabirotan atau kabirotun. Kabirun, kabirotun. Besar untuk laki-laki muzakkar. Kabirotun muannas. Al-baitu kabirun. Al-madrasatu kabirotun. Sogirun, sogirotun. Tawilun, tawilatun. Begitu cara merubahnya dari bentuk muzakkar menjadi muannas, cukup kita tambahkan tak marbutoh. Tapi untuk kata sifat yang masuk kepada mamnu'un minas sarf, selain af'alun nanti ada lagi berapa kata sifat masuk pada maf'ulun.
masuk pada mamnu minas sharaf, maka bentuk kata sifatnya ketika kita ingin merubah dari muzakkar menjadi muannas, dia memiliki bentuk sendiri yang nggak sama dengan asal. Apa itu Ustadz? Untuk yang pola af'alu pada kata sifat, kalau kita ingin jadikan menjadi muannas, maka polanya menjadi fa'la'u. Nah, ini. Fa'la'u. Begini ya. Polanya dari af'alu menjadi pola fa'la. Fa'la'u. Dicatat nanti ya. Af'alu fa'la'u. Af'alu fa'la'u. Berarti kalau azraku nanti jadi zarqa. Begitu. Zarqa. Bukan umahat berikan azraku azraqatun. Ahmaru ahmaratun. Nah, enggak. Ini salah. Karena dia masuk kelompok mamnu minas sharaf. Berarti punya bentuk kata sifat yang berbeda dengan asalnya. Azraku zarqa. Ahmaru nanti kita akan belajar hamra'u. Abyadu bayda'u. Dan seterusnya. Kecuali kalau ada kata sifat warna tapi enggak mengikuti wazan af'alu. Memang ada. Ada. Coklat misalnya. Coklat itu bahasa Arabnya bunni. Bunniyun. Bunni. Bunni itu coklat. Hada qalamun bunni. Misalnya ini pulpen coklat. Misalnya spidol maksudnya ya. Spidol coklat. Bunni. Muannasnya apa Ustaz? Bunni, lihat bunni kan nggak pola af'alu. Selama kata sifatnya tidak berpola af'alu, berarti bentuknya secara asal. Kalau jadi muannas bunniyatun. Gitu. Bunniyatun. Perhatikan ya. Nih bunni artinya coklat. Kita tidak jadikan bunniya'u untuk muannasnya tidak, tapi bunniyatun. Kembali ke asal pakai ta marbuto. Kenapa? Karena bentuk kata sifat pada kata bunni yang artinya coklat ini tidak mengikuti wazan af'alu. Wazan itu timbangan atau pola ya. Jadi hurufnya itu sama seperti pola itu. Nah, sehingga pastikan umahat bismillah kita akan belajar beberapa kata sifat yang menunjukkan warna yang memiliki pola af'alu. Dari bentuk muzakkar menjadi muannas. Nah, bagaimana sih kita mengungkapkannya? Nah, insya Allah akan kita pelajari mulai dari latihan 5 sampai seterusnya insya Allah ta'ala. Karena kita akan lihat dulu contoh yang sudah diberikan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Bismillah. Kalau mu'alif rahimahullah di sini penulis mengatakan pada kita tamrinul khamis do' fil faraghi fi bayali. Do' letakkanlah fil faraghi fi mayali di tempat kosong berikut ini muannasal asma'i. Ini artinya muannas isim muannas dari isim-isim atau muannas isim-isim adallati. Ini asma'i sebagai mudhof ilaih. Saya ulang lagi, do fil faraghi fi mayali. Katakan di tempat kosong berikut ini muannasa, fathah maf'ul bi dari kata do, letakkan apa? Muannasal asma'i, mudhof ilaih, majrur. Muannas isim-isim adallati sebagai na'at dari asma. Sama-sama ada alif lam mensifati. Jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Adallati yang menunjukkan alal alwani kepada warna-warna. Alwani majrur karena ada ala. Kama sebagaimana huwa dia muwaddohun dijelaskan. Fil amsilati di dalam contoh-contoh. Sekarang kembali do fil faraghi fi ma yali muannasal asma'id dallati 'alal alwani kama huwa muwaddohun fil amsilati. Katakan di tempat kosong berikut ini muannas isim-isim yang menunjukkan kepada warna-warna sebagaimana dia dijelaskan di dalam contoh. Lihat ya ummahat ya. Di sini ummahat diminta untuk meletakkan isim muannas dari kata sifat yang menunjukkan kepada warna. Ini khusus nih pembahasannya. Kenapa? Karena memang bentuknya beda dengan asalnya. Coba kita lihat dulu contohnya. Ikuti di rumah ya. Qalamun ahmaru.
Qalamun ahmaru. Ikuti terus 3 kali. Qalamun ahmaru. Ya, artinya pulpen merah. Lihat, kata sifatnya menggunakan pola af'alu ahmar. Karena merah ini mensifati muzakkar. Qalamun ahmaru. Pulpen merah. Sekarang saya ingin mensifati muannas, haqibah. Haqibatun, tas. Tas ini muannas karena ada ta marbuta. Saya ingin bilang tas merah. Lihat ungkapannya, ikuti di rumah. Istami'na wa karirna. Haqibatun hamra'u. Haqibatun hamra'u. Haqibatun hamra'u. Haqibatun hamra'u. Nah, perhatikan. Ahmaru jadi hamra'u. Tas merah. Tas merah. Lihat. Tas merah. Karena tasnya mu'annas, maka kita ubah dari ahmar menjadi hamra. Ingat ya. Bukan umat ubah ahmaru jadi ahmaratun. Hada khata. Itu salah. Kenapa? Karena ahmar dia masuk pada mamnu min as-sarf, maka bentuk kata sifatnya memiliki bentuk yang berbeda. Qalamun ahmaru haqibatun hamra'u. Begitu lagi. Sya'run aswadu. Sya'run aswadu. Sya'run aswadu. Sya'run aswad. Sya'run aswadu. Aswad artinya hitam. Sya'run rambut. Rambut hitam. Rambut yang berwarna hitam. Hati-hati untuk pengungkapan kata sya'run. Jangan kata sya'run dikasrahkan dengan syi'arun. Ini jadi beda arti. Kalau dikasrahkan jadi syi'arun artinya syair. Bait-bait syair. Syair. Itu syair artinya. Tapi kalau sya'run rambut. Lihat nih, semua beda apa? Harokat bisa berubah arti. Perhatikan baik-baik. Syi'arun, syair. Sya'run, sya'run artinya rambut. Sya'run aswad, rambut berwarna hitam. Sekarang kita ubah menjadi muannas. Istami'na wa karirna. Lihyatun sauda'u. Lihyatun sauda'u. Lihyatun sauda'u. Aswad jadi sauda. Lihya itu artinya jenggot. Jenggot berwarna hitam. Atau janggut ya. Janggut berwarna hitam. Lihyatun sauda. Kalau saya itu biar mudah menghafal nih ya. Untuk kaidah warna. Perubahan bentuknya. Saya ingat ini aja. Hajarun aswadu. Sama habbatun sauda'u. Ya kan? Kenapa hajar itu pakai aswad? Karena hajar muzakkar. Habbatun jintan atau biji. Satu biji. Habbatun sauda'u. Kenapa habbatun pakai sauda, nggak pakai aswad? Karena habbatun ada tamar butonya. Berarti muannas. Menjadi bentuknya sauda. Diingatnya itu aja. Berarti kalau kata sifat warna, hajarun aswad, habbatun sauda, dikiaskan lagi nanti kepada warna-warna yang lain. Ahmar, hamro, asfar, safra, dan seterusnya. Kemudian diikuti lagi ya. Mindilun abyadu. Mindilun abyadu. Mindilun abyadu. Ingat, abyad. Abyad. Bidda. Laisa bidda. Pakai dot, bukan pakai da. Abyadu. Salah. Abyadu. Pakai dot. Yang gigi geraham. Kiri ya. Atau kanan ya. Lidah si tepi kiri atau kanan disentuhkan ke geraham bagian atas. Abyad. Abyadu. Abyadu. Mindilun abyadu. Artinya sapu tangan putih. Sekarang kita ubah ke muannas, ikuti di rumah. Waraqatun bayadha'u. Waraqatun bayadha'u. Waraqatun bayadha'u. Ayo. Waraqatun bayadha artinya adalah kertas putih. Lihat, karena waraqah muannas maka sifatnya berubah menjadi bentuk fa'la'u, baydha'u. Nah, coba sekarang nih, ummahat yang ubah.
dari bentuk muzakkar menjadi bentuk muannas sesuai dengan contoh di bawahnya yang belum diberikan bentuk muannasnya yang sudah diberikan oleh penulis di sini. Coba sekarang Ummahat yang ubah. Tafadhol, saya lanjutkan, minta tolong ya kepada Bu Ana yang paling atas sih namanya. Ahlan wasalan Bu Ana, coba dilanjut Bu, dibaca silakan. Yang Milafun. Ustaz. Dibaca 3 kali ya biar teman-temannya ikut dengar. Silakan. Dari mana Ustaz? Ini yang ini milafun. Milafun asfaru. Ya, ulang lagi. Karir matan ukhra. Milafun asfaru. Begini Ibu ya. Milafun asfaru. Milafun asfaru. Ulang. Milafun asfaru. Karir. Terus? Milafun berikutnya. Iya, enggak. Diulang lagi sampai 3 kali. Biar dihafal nanti sama teman-teman. Milafun asfaru. Ya. Milafun asfaru. Barakallahu fiik. Sekarang sayyarah. Fadal. Ibu jadikan sayyarah menjadi Ibu jadikan kata sifat kuning asfar untuk sifat kata sayyarah. Mobil kuning. Bagaimana jadinya? Sayyaratun safra'u. Jamil, bagus sekali. Sayyaratun safra'u. Ahsan. Lanjut Ibu. Ulang lagi coba. Sayyaratun safra'u. Sayyaratun safra'u. Jamil. Sekali lagi. Sayyaratun safra'u. Ini barakallahu fiik. Lihat Ummahat asfar. Jadi safra. Ibu tahu arti milaf? Ta'rifina terjemah milaf di logati Indonesia? Ma makna milaf di logatina? Binder Ustaz. Milaf artinya apa? Binder, map ya, sama ya dengan binder ya. Beda ya Ustaz. Sama nggak? Map. Milaf itu map. Map yang buat apa namanya? Nyimpan kertas-kertas. Namanya milaf. Ya, milaf pun asfar. Istamiri, lanjut Bu Ana. Komisun. Komisun akhdaru. Ini karir. Komisun akhdaru. Karir matan akhirah. Komisun akhdaru. Ahsan. Ma makna komisun akhdar? Gamis hijau. Gamis hijau. Barakallahu fiik. Al-an. Nah, sekarang Ibu sifatkan syajarah kepada bentuk muannas. Silakan. Syajaratun khadra'u. Ini ulang coba ulang. Gimana bacanya? Salah tadi. Ulang. Syajaratun khadra'u. Jamil. Syajaratun khadra'u. Ahsan. Kariri. Ulang lagi. Syajaratun khadra'u. Ahsan. Lagi. Pohon. Syajaratun khadra'u. Iya, ma makna syajaratun khadra' di logat Indonesia? Pohon hijau. Pohon hijau. Ahsan, pohon hijau. Ya, pohonnya daunnya berwarna hijau. Ahsan. Istamir Bu. Sekarang rojulun asmaru. Ayo, karir salah sama rod. Ulang sampai 3 kali. Silakan. Rojulun asmaru. Ahsan. Rojulun asmaru. Ahsan. Rojulun asmaru. Ahsan. Ma mana rojulun asmar? Ta'rifina makna asmar? Laki-laki berkulit coklat. Iya, coklat tuh bunyi. Kalau bunyi coklat banget. Tapi kalau asmar itu sawo matang. Dia agak kecoklatan tapi kekuningan. Gimana ya? Sawo matang lah bahasa kitanya. Paham Ibu ya? Enggak terlalu putih, enggak terlalu coklat. Jadi sedang tuh antara putih dan coklat. Kuning ya bahasa kitanya ya. Agak kuningan. Asmar. Ya sawo matang dibilangnya. Rojulun asmaru. Nah. Kemudian imro'ah. Silakan. Imro'atun samro'u. Jamil. Samro'u. Ahsan. Ulang lagi. Sampai 3 kali. Imro'atun samro'u. Jamil. Imro'atun samro'u. Barakallahu fiik. Ahsanti. Ma mana imro'atun samro'u? Wanita berkulit sawo matang. Iya, wanita berkulit sawo matang. Ahsanti. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallah khairan wa ana. Ahsan.
Nah, Umar bisa lihat ya, ini adalah contoh-contoh kata sifat yang berpola af'alu yang penulis sampaikan. Qalamun ahmaru, sya'run aswadu, mindilun abyadu, milafun asfaru, qamisun akhdaru, rojulun asmaru. Ini nama-nama warna nih. Merah, ahmar, aswad, hitam, abyad, putih, asfar, kuning, akhdar, hijau, asmar, sawo matang. Nah, ini diingat ya, nama warna ini. Yang paling gampang diingat tuh ahmar, merah, mar. Putih juga mudah, abyad, aswad, hitam. Mungkin yang suka ketukar tuh asfar. Satu lagi ada azraq. Cuma di sini belum disebutkan ya azraqnya. Iya, nanti ada insya Allah. Azraq itu warna biru, nggak disebutkan di sini. Azraq nanti muannasnya jadi apa? Zarqa. Ahmar, hamra, aswad, sauda, abyad, bayda, asfar, safra, akhdar, khadra, asmar, samra. Nah, beginilah cara kita merubah dari bentuk muzakkar menjadi muannas untuk kata sifat yang berpola af'al. Saya minta lagi tolong dibacakan sekali aja, Bu Is, tafadhali dibacakan, minta tolong Bu. Karin ikra'i maratan ukhra minal awal ila akhir. Bu Is, ahlan Bu Is. Syagil mikrofon Bu Is, dihidupkan mikrofonnya. Nah, Milafun qalamun ahmar, ayo dari awal. Oh, dari kolamun. Silakan. Dari Qalamun. milafun. Kolamun. Iya, dari qalamun. Dari Oh, contoh. dari depan ya. Nah, dari atas. Kolamun ahmaru. Terus muannasnya. Hakibatun hamra'u. Ahsan. Syahrun aswadu. Jangan Lihyatun- aswadu. Hati-hati nih. Aswadu enggak. Sya'run aswadu. Pendek wawunya. Sya'run aswadu. Syahrun aswadu. Terus. Lihyatun sauda'u. Terus. Mindilun abyadu. Abyadu. Ayo, ya-nya jangan dipanjangkan. Salah nih intonasinya. Abyadu. Dalam pengucapannya salah. Mindilun abyadu. Begini. Warok- Mindilun abyadu. 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 Jangan abyadu. Enggak. Abyadu. Pelan. Mindilun abyadu. Terus. Warokotun baydau. Terus. Milafun Milafun tasydid ala harful fa. asfaru. Iya. Sayaratun safra'u. Jamil. Komisun akhdaru. Jamil. Syajaratun khadra'u. Jamil. Rojulun asmaru. Terus. Imra'atun samra'u. Barakallahu fiik Bu Is. Ahsanti, barakallahu fiik Bu. Apik. Ya, Bu Is. Satu lagi coba saya minta biar lancar. Tafadhol Bu Rini. Iqra'i minal awal, dibaca dari pertama. Qalamun ahmaru. Jamil. Qalamun. Betul. Ahmaru. Jamil, ahsan. Betul ya? Oh iya. Qalamun ahmaru. Hakibatun hamro. Hakibatun hamro'u. Ahsan. Terus. Sya'run aswadu. Lihyatun sauda'u. Mindilun abyadu. Waraqatun bayda'u. Milafun asfaru. Sayaratun safra. Sayaratun safra'u. Nah, jangan lupa ya, safra'u begitu. Ya. Terus. Sayaratun safra'u. Jamil. Komisun akhdaru. Sajaratun khadra'u. Rajulun asmaru. Imra'atun samra'u. Nah, barakallahu fiik Bu Rini. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan Bu Rini. Ahsan, qira'atu mumtazah. Mahat begini ya cara kita merubah dari bentuk muzakkar menjadi muannas untuk kata sifatnya yang berpola af'al. Contohnya kata sifat pada warna. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang sudah diberikan oleh penulis pada latihan berikutnya. Kalau ada yang bertanya langsung aja ya, boleh langsung bertanya, aktifkan mic-nya dan kemudian bisa langsung bertanya ke saya. Baik, wal'an nadkhul fi tamrin as-sadis. Sekarang kita akan masuk ke latihan yang ke-6.
Insya Allah dalam latihan ini penulis ingin menyampaikan pada kita bagaimana cara kita membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat yang menunjukkan warna. Misalnya umat ingin buat membuat satu kalimat, tapi dalam kalimat itu menggunakan warna. Nah, bagaimana caranya? Insya Allah akan disampaikan penulis dalam latihan 6 dan 7. Atau latihan 6 ini. Nanti dalam latihan 7-nya, bi'idznillah ta'ala, umat akan melihat, ummahat akan dilatih, nanti dengan soal-soal ummahat yang tentukan. Ini muzakkar atau mu'annas. Bagaimana bentuknya sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan. Unzurna ila hadha tamrin. Lihat ke latihan ini. Qala mu'allif, Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Bacalah yang berikut ini. Muta'ammilan. Muta'ammilan. Dari kata ta'ammal, ya ta'ammalu, muta'ammilan. Isim fa'il. Muta'ammilan. Dengan memperhatikan. Baca yang berikut ini. Muta'ammilan. Muta'ammilan. Ta'ammal. Dengan memperhatikan. Ini dia isim fa'il memiliki amal. Sehingga kan kalau kita baca dengan memperhatikan. Memperhatikan apa? Al-asma'a. Dia objek asma'nya. Dari kata muta'ammil. Tapi kan bukan fi'il Ustaz. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Isim fa'il itu bisa memiliki tugas menjadi amalan seperti maf'ul bih. Menjadi fi'ilnya. Muta'ammilan al-asma'a. Dengan memperhatikan isim-isim. Ad-dallata. Yang menunjukkan alal alwani. Kepada warna-warna. Iqra' ma yali muta'ammilan al-asma' ad-dallata 'alal alwani. Baca yang berikut ini sambil umat perhatikan dalam kalimat yang dibaca isim-isim yang menunjukkan kepada warna. Bagaimana sih cara membentuk kata sifat warna dalam kalimat? Yaitu kita harus perhatikan muzakkar dan muannas sebagaimana contoh yang akan diberikan oleh penulis dalam latihan ini. Baik, sekarang saya minta bagi ummahat atau membacanya ya, masing-masing satu orang satu, sesuai dengan kalimat yang sudah diberikan. Iqra' ma yali. Baca yang berikut ini, terjemahkan dan perhatikan bentuk warnanya. Tafadhol, sa'uti fursa li Bu Hatini. Bu Hatini, iqra'i raqam wahid. Raqam wahid. Nah. Sya'run ra'si aswadu walihyati baydha'u. Kariri maratan ukhra, ulang saya lagi coba Bu. Sya'run ra'si Sya'run. aswadu. Sya'run atau sya'ru? Bertanwin atau tidak? Sya'ru, ini pakai doma. Sya'ru ya. Domanya bertanwin atau enggak? Sya'run begini. Ibu tadi pakai tanwin atau enggak? Tadi pakai Ustaz. Tadi pakai. Yang betul tidak menggunakan tanwin. Ibu tahu enggak kenapa enggak bertanwin? Yang betul enggak Karena tanwin? ada roksinya itu ya. Bukan. Ya, isim itu hilang tanwinnya sebabnya dua. Yang pertama kalau ada alif lam. Yang kedua kalau sebagai mudhof. Atau ada munada ya sya'ru misalnya. Ini sebagai mudhof. Ya, bentuk idhofah, mudhof ilaih. Sya'runya mudhof, roksinya mudhof ilaih. Sya'ru roksi, begitu Ibu ya ungkapannya. Ulang lagi, karena kita sedang belajar ungkapan, maka saya akan memperhatikan intonasi ummahat. Sya'ru roksi, begitu Ibu. Tidak bertanwin, sya'ru sebagai mudhof, roksi sebagai mudhof ilaih, jadi satu kata. Rambut kepalaku, begitu Ibu. Ulang lagi. Sya'ru roksi aswadu. Jamil. Walihyati baydha'u. Hakaza, jamil. Intonasi juga bagus. Ahsan. Kariri, ulang lagi. Sya'ru ra'si aswadu walihyati baydha'u. Jamil. Sya'ru ra'si aswadu walihyati baydha'u. Terjemahkan Bu Tini. Rambut kepala saya hitam dan jenggot saya putih. Masya Allah. Rambut kepala saya hitam dan jenggot saya putih. Ada gak begitu Bu? Rambutnya masih hitam, jenggotnya udah putih. Ada ya. Ada, Bang, ada. Ada yang kebalik, jenggotnya masih hitam, rambutnya udah banyak yang putih. Ya. Barakallahu fiik Bu Tini, ahsanti. Ya, perhatikan ya untuk ummahat, lihat sya'ru ra'si aswad. Sya'runya disifatkan dengan aswad. Aswad hitam untuk muzakkar karena sya'ru muzakkar. Rambut kepalaku hitam.
Walihiyati baydau, dan jenggot saya berwarna putih. Lihiyati muannas karena ada tak nih, ada tak marbuto asalnya. Karena bertemu dengan ya, jadi tak marbutolnya diubah jadi tak maktuhah. Lihiyati baydau, dan jenggot saya berwarna putih. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi Bu Tini, rokom isnan. Nah, nomor 2. Iqra'i rokom isnan. Bu Imah. Bu Joharsa ikut ini jawab, Bu Rini atau pendengar? Bu Joharsa bisa ikut gabung aja ya, ikut aktif ya Bu Joharsa. Silakan kalau mau aktif. Nanti siap-siap ya Bu Joharsa setelah Bu Imah. Pada Bu Imah. Rokam isnan. Iqra'i qira'atan jayidah wa jamilah. Bu Imah. Ahlan. Aina sautuki? Irfa'i sautaki. Ana la asma' saut. Bu Imah. Hal tasma'ina kalami? Hal tasma'in? Ibu dengar nggak suaranya? Saut guru mewujud ya. Sautnya nggak ada ini. Nafis saut. Baik. Nanti disambung lagi ya Bu Imah. Barakallahu fiik. Bu Joharsa. Ahlan wa sahlan. Syagil mikrofon. Dihidupkan syagil. Syagil itu dihidupkan. Syagil al-mikrofon. Ya, ahlan wa sahlan Bu Joharsa. Anti ma'ana. Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, Bu Ya, Bu Joharsa ingin ikut ini Bu? Interaktif? Insyaallah. Ya, fadal. Iqra'i raqam isnan. Fadali. Uridu qolaman azraku. Intonasinya ya. Ini kita sedang belajar intonasi khata. Kalau seperti itu salah, ulang. Uridu qalaman azraqa. Uridu qalaman azraqa. Kariri. Man azraku wa akibatan azraqa. Uridu qolaman Bu Johar? Ya. Ya, coba diulang lagi Bu. Tadi nggak kedengaran? Isnan. Uridu qolaman azraqa wa akibatan hamra'u. Hamro? U atau hamro'a? Hamra'u. Hamro'a. Nah, jadi ya hamro'a ya. Betul. Wahakibatan hamro'a. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan umahat, karena hamro ini dan ahmar dan azraq terusnya kata sifat, maka kata sifat mengikuti harokat sebelumnya. Hakibatan mansub, maka hamro ikut mansub. Uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamro'a. Terjemahkan Bu Johar. Saya ingin pulpen yang berwarna biru. Ya. Dan tas yang berwarna merah. Barakallahu fiik. Bu Johar Asanti, barakallahu fiik. Nah, perhatikan umahat ya. Uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra'a. Uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra'a. Saya ingin pulpen biru dan tas berwarna merah. Lihat di sini azraqa mansub karena sifat yang mengikuti kata qalam. Cuma bedanya qalaman pakai tanwin, kalau azraqa tidak. Kenapa? Karena mamnu minas sarf. Wa hakibatan hamra. Nah, barakallahu fi Bu Johar. Selanjutnya saya minta yang lain. Raqam salasah nomor 3 Bu Ismarini. Fadhali iqra'i Bu Isma raqam salasah. Nah. Huwa asma'u wa zawjatuhu aidan samra'u. Jamil ahsan. Kariri maratan saniyah, ulang lagi Bu. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan
samra'u. Jamil. Maratan salisah. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Masya Allah. Barakallahu fi ahsanti Ibu Isma. Masya Allah. Huwa asmaru wa zaujatuhu aidan samra'u. Ahsan. Tarjimi hadil jumlah. Terjemahkan kalimatnya. Dia berkulit kuning langsat, dia berkulit sawo matang, Ya. dan istrinya juga berkulit sawo matang. Iya betul. Dia berkulit sawo matang dan istrinya juga berkulit sawo matang. Atau tadi apa? Kuning langsat ya Bu? Memang begitu ya? Nah, Iya pokoknya begitulah ya. Pokoknya samro itu asmar atau samro. Dia warnanya dia nggak putih tapi nggak hitam juga. Yang antara itu tengah-tengah. kayak Putih. krem gitu kali ya Ustadz ya. Iya ya bahasa kita sawo matang kan ya. Kalau Ada orang yang nggak putih matang. banget tapi agak keputihan. Iya sawo matang ya atau kuning langsat. Ya begitulah pokoknya. Nah, Bu Isma, Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup, Bu. Ahsanti. Barakallah Ustadz. Iya. Alaan ikra'i raqam arba'ah. Sekarang baca nomor 4, Bu Maya. Ahlan wa sahlan, Bu Maya. Syagil mikrofon. Summa ikra'i raqam arba'ah. Ya. 6. Arba'ah. 6. Sayyaratul mudiri khadra'u wasyayaratul mudarrisi bayda'u. Hati-hati. Intabih dan bukan sya. Sa. Sayyar. Sa bukan sya. Enggak ada udara yang mengumpul di tengah mulut. Sayyaratul mudarrisi. Ulang. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi bayda'u. Kagak jamil. Karir Ibu sampai 3 kali. Fadhal. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi bayda'u. Masya Allah. Maratan akhir. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi bayda'u. Masya Allah. Jamil Bu Maya. Ahsan. Tarjimiha hadil jumlah. Terjemahkan kalimatnya. Mobil kepala sekolah berwarna hijau dan mobil pengajar berwarna putih. Masya Allah. Mumtaz Bu Maya. Ahsan. Unzurna ya ummahat ila hadhil jumlah. Lihat ke kalimat ini. Sayyaratul mudiri khadra'u. Khadra'u adalah sifat untuk sayyarah. Pakainya mu'annas. Mobil kepala sekolah khadra, hijau. Wasayyaratul mudarrisi bayda'u. Dan mobil guru itu berwarna putih. Bayda, pakai bayda, sifatnya bentuk fa'alau, karena ini mensifati kata sayyarah. Bentuknya mu'annas. Raqam khamsah. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Tafadhol. Bu Ratna Munaya. Masya Allah. Udah lama gak ketemu nih. Ahlan wa sahlan Bu Munaya. Ini ada juga Bu Dewi. Alhamdulillah. Izin tadi ya. Mau dengar aja dulu. Bu Munaya. Ahlan wa sahlan. Ya, mau ikut Ustaz. aktif? Waalaikumsalam. Saya nomor berapa Ustaz? 5 ya. Khamsah Ibu. 6. Ikra ya. Khamsah. 6. Khamsah. Hadihil baqaratun sauda'u jamilatun. Khotok. Salah. Bukan begitu donasinya. Ibu Salah ya? salah. Salah menentukan kedudukan ini. Salah nanti. Salah. Gimana coba? Salah ya Ustaz ya. Salah. Hadihil Hadihi, bukan Ustaz. Benar. Hadir ya benar. Nih saudanya. Ibu salah. Ini Hadihi sauda. baqaratun sauda'u. Khotok. Bukan begitu. Hadihi. Kalau Ibu baca seperti tadi. Hadihil baqaratus sauda'u. Itu berarti nanti sauda sebagai khobar. Hadihil baqaratus sauda'u. Udah selesai ini kalau begini. Sapi ini berwarna hitam. Bukan. Sauda yang ada pada kalimat yang Ibu baca di nomor 5 ini. Kedudukannya adalah sebagai na'at Bu. Sifatnya. Nah, sifat daripada kata baqarah. Na'at. Khobarnya ada di sini. Berhentinya di sini. Yang benar. Hadihil baqaratus sauda'u jamilatun. Nah, ini keterangannya tuh ini. Keterangannya jamilatunnya ya Ustaz. Iya, betul. Kalau yang ini nih, yang saya tulis di atas, hadihil baqaratus sauda'u. Ini benar. Kan ini sebagai khobar. Tapi kalau yang tadi Ibu baca hadihil baqaratus sauda'u
jamilatun. Aduh, nggak enak banget ya, Bu. Iya, yang betul. Hadhil Ya. baqaratus sauda'u jamilatun. Nah, Jamilah. ulang, yuk. Oke. Hadhil baqaratun sauda'u jamilatun. Jamin. Karir, ulang lagi. Hadhil baqaratu saudatu jamilatun. Bukan gitu. Hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Ulang. Hadhil baqaratu saudatu jamilatun. Sauda'u jamilatun. Sauda'u jamilatun. Iya, ulang. Hadhil baqaratu saudatu jamilatun. Iya, belum dapat. Belum boleh pulang, Ibu. Kalau belum betul. Iya. Hadhil. Hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Nah, itu Bu, bagus, ahsan. Lagi, ulang. Hadhil baqaratun saudatu jamilatun. Buru-buru, sauda'u, danya kan panjang. Hadhil baqaratus sauda'u. jamilatun. Iya, begitu. Sekali lagi, coba. Hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Iya, boleh lah. Santi barakallahu fik. Hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Ahsan. Jamilatun. 6. Terjemahkan, Ibu. Sapi yang putih ini Sauda cantik. putih atau hitam? Sauda Kalau putih, sauda aswad, habatun sauda. Apa habatun sauda artinya? sauda itu Hitam. hitam ya. Iya, kalau putih Hitam. baydo. Ya, mungkin Ibu sering lihat sapi. Sauda. Iya, sauda. Mungkin Ibu lihat Tapi sapinya. hitam. Kalau baydo putih, kalau sauda hitam. Mungkin Ibu sering lihat Hitam. sapi warna putih, Ibu. Jadi putih, Ibu. Sauda Iya. jamilatun. Nah, Hitam yang cantik. ya ulang lagi. Coba, sapi hitam ini. Sapi hitam ini cantik. Iya. Bagus. Cantik ya, bagus lah, Ibu. Iya, kalau perempuan Bagus. cantik benar, Bu. Tapi kalau ini bagus. Bagus. Iya, barakallahu fiik, Bu menanya asanti, barakallahu fiik. Nah. Perhatikan Umar ya, hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Nah, jamilatun inilah yang menjadi keterangan untuk baqarah. Jadi kita berhentikan di sana. Hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Bukan hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Salah ya. Yang betul hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Hakada. Artinya sapi yang berwarna hitam ini bagus, jamilah. Nah, barakallahu fi, nastamir ila raqam 6. Karena kita lanjutkan ke nomor 6. Tafadhol ba'da Bu Munaya, iqra'i raqam 6. Butera, ahlan Butera. Raqam 6 iqra'i. Raqam 6. Nah. Ma ajmalu hadhihi zahratal hamro'ah. Khata, salah. Ulang. Ma ajmalu hadhihi zahratal Ajmalu atau ajmala? hamro'ah. Ajmalu atau ajmala? Ajmalu. Khata. Kalau ajmalu. Ini ada tanda seru. Berarti ma ini namanya ma ta'ajubiyah. Ayo kita sudah belajar nih pelajaran 9. Ma ada Ajmala ya. Ma, betapa, alangkah. Kalau ma, setelah ma ibu domahkan, nanti jadi kata tanya. Ma ajmalu hali zahratal hamra. Oh iya. Nah, ingat, ini bukan isim tafdil, tapi ajmala sebagai fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub tandanya fathah, bukan ditandai dengan domah. Ya, kemudian intonasinya ibu seperti intonasi kekaguman. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Hakada. Karir, ulang. Ma ajmala hadhihi zahrota. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Hadhihi za harfus syamsiyah. Oh iya. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Jamil. Karir, lagi, ulang.
Ma ajmala hadhihi zahratal hamro'a. Ahsan. Sekali lagi terakhir. Ma ajmala hadhihi zahratal hamro'a. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Tarjimi, terjemahkan. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Betapa indahnya bunga berwarna merah ini. Iya, betapa indahnya bunga berwarna merah ini. Masya Allah. Cukup buat Era. Ahsanti, mumtaz. Ahsan. Nah, Umat perhatikan ya. Sekarang lihat kata hamro ada alif lamnya. Ini seolah-olah penulis ingin menyampaikan pada kita, begini loh cara kita menggunakan kata sifat warna dalam kalimat. Karena hamro di sini sebagai naat, maka naat itu sifatnya mengikuti zahrohnya. Sekarang ada alif lamnya. Bentuknya mu'annas. Makanya sifat hamro juga menggunakan alif lam. Az-zahratal hamro'a ditandai dengan fathah hamro'a. Nah, barakallahu fiik tadi sudah Bu Tera. Ahsanti. Selanjutnya rokom sabah nomor 7. Oh, Bu Toti paling bawah ini. Bu, karena pendek Ibu ya, 7 dan 8 Bu, 2. Silakan Bu Toti. Rokom sabah. Hati warokotan baidoa. Nah, salah yo. Intonasinya balik. Ulang lagi. Salah. Hati warokotan baidoa. Hati warokotan baydoa. Hati warokotan baydoa. Ibu meminta. Ini kemarikan. Kemarikan ke saya. Ya, kemarikan. Apa namanya? Hati warokotan baidoa. Nah, kertas putih. Nah, ulang lagi. Hati warokotan baydoa. Sekali lagi. Hati warokotan baidoa. Sekali lagi. 6. Ahsan. Hati warokotan baidoa. Ahsanti. Marotan akhirah. Terakhir. Liman hadihis saya ulang lagi. Hati warokotan. Maaf Ibu. Ulang lagi. Hati warokotan baidoa. Ahsanti. Masya Allah. Tarjimi. Terjemahkan dulu Ibu. Hati warokotan baidoa. Mama ana hadihil jumlah. Berikan kepadaku kertas yang putih itu. Betul. Berikan pada saya kertas putih itu. Lihat umahat warokotan baydoa. Baydoa nggak pakai tanwin ya, karena mamnu minas sharaf. Ingat. Rokom samanya. Silakan Bu Toti. Liman hadihis sayyaratus sofro'a. Khata. Ulang lagi. Oh ya. Liman hadihis sayyaratus sofro'u. Nah, jamil. Itu bagus Bu. Sofro'u. Dan intonasinya pertanyaan ya. Ya, sekali lagi. Liman hadihis sayyaratus sofro'u. Jamil. Sekali lagi Bu. Liman hadihis sayyaratus sofro'u. Jamil. Masya Allah. Ahsan. Tarjimi. Terjemahkan. Kepunyaan siapa mobil yang kuning ini? Betul. Milik siapa mobil kuning ini? Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fi Bu Toti. Ahsanti. Masya Allah. Namun bisa lihat ya di sini ya. Sofro. Kata sifat yang mensifati sayyara mu'annas. Liman hadi sayyaratu safra. Milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Ahsanti barakallahu fiik. Selanjutnya rokom tis'ah. Bu Rini, rokom tis'ah tafadhali. Tis'ah. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laka ya Hafsah. Laki ya Hafsah. Ya, laki ya Hafsah. Ulang lagi. Kariri, warna ukhra. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laki ya Hafsah. Ahsan. Ulang lagi. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laki ya Hafsah. Ahsan. Maratan akhirah. Ulang sekali lagi terakhir. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laki ya Hafsah. Ahsan. Masya Allah. Mumtaz. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laki ya Hafsah. Ahajat daftaru zulgula fil asfari laki ya Hafsah. Ahsanti. Masya Allah. Saya tanya sama Bu Rini, asfari. Kenapa Ibu kok kasrah Ibu ya asfarinya? Mengikuti ini karena apa? Gula filnya kan kasrah karena iya, ju. Ahsan, betul. Karena gila filnya majrur,
maka asfarinya Majrur. ikut majrur. Bu, mabni minas sorof bukannya majrurnya dengan fathah ya, Bu? Benar nggak? Kenapa ini majrurnya Iya, tapi kok majrurnya kok ini pakai kasroh, bukannya pakai fathah mabni minas sorof itu? Kenapa sebabnya? karena alif lam. Ahsan, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu masih ingat, betul. Karena ada alif lam. Betul sekali. Mabni minas sorof, hukum dia kembali ke hukum asal, artinya majurnya tidak lagi dengan fathah, dengan kasroh, kembali ke kasroh, kalau ada alif lamnya. Masya Allah, Bu. Ahsan, mumtaz. Terjemahkan, Bu. Mumtaz. Apakah buku yang bersampul kuning ini milikmu, wahai Hafsah? Mumtaz, mumtaz. Ahsan. Apakah buku tulis yang bersampul kuning ini, ininya baru belakangan ya, karena badal. Apakah sampul yang bersampul kuning ini, apakah buku tulis, buku tulis yang bersampul kuning ini milikmu, wahai Hafsah? Masya Allah, cukup Bu Rini, Ahsanti, barakallahu fiik, mumtazah. Bu Ana, raqam 10, fadhali. Panjang Ustaz. Ya, raqam 10, fadhali. Ma ajmala tilka syajaratal hadra'a allati amamal jami'ati. Masya Allah, jamil Bu, ulang lagi. Bagus donasinya, ulang. Ma ajmala tilka syajaratal hadra'a allati amamal jami'. Bukan hadro, khadro. Ma ajmala tilka syajaratal hadra'a allati amamal jami'ati. Hampir salah tadi. Jadi pertanyaan itu mah, iya. Ulang lagi. Iya, lumayan panjang ini. Takjubnya memang lumayan panjang. Nah, ulang lagi. Gimana Ustaz? Iya. Ma ajmalatil kasyajaratal khadra allati amamal jami'ati. Ma ajmalatil kasyajaratal khadra allati amamal jami'ati. Nah, Hasan itu Bu, bagus Hasan. Ya lagi yuk, terakhir. Mana terakhir? Ma ajmalatil kasyajaratal alati amamal jami'ati. Masya Allah, mumtaz, Hasan. Lihat ya Omah ya, kita baca dengan sigot ta'ajub. Ma ajmalatil kasyajaratal khadra allati amamal jami'ati. Kita sedang apa? Mengungkapkan satu kalimat takjub. Ma ajmalatil kasyajarata, ma ajmalatil kasyajaratal khadra allati amamal jami'ati. Nah, terjemahkan Bu Ana. Alangkah indahnya pohon hijau yang di depan kampus itu. Betul sekali. Alangkah indahnya atau betapa indahnya pohon hijau yang berada di depan universitas itu. Masya Allah, mumtaz. Ahsanti, barakallahu fiik Bu Ana. Mumtazah. Ya. Baik Umahat bisa lihat ya di sini dalam latihan yang perlu disampaikan kepada kita ya. Ini ya. Di sini kita lihat menyampaikan pada kita bagaimana satu ungkapan kalimat kata sifat yang menunjukkan warna dimasukkan ke dalam kalimat. Kita tentukan muzakkar muannasnya dulu. Kalau yang disifati muzakkar pakai pola af'al. Kalau muannas pakai pola fa'ala. Sebagaimana contoh-contoh yang kita lihat di sini. Gila fil asfar. Tapi kalau sayyarah di sini lihat sayyaratus safra'u, berbeda. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika umat menggunakan kata sifat ini yang menunjukkan warna dan kedudukan dia sebagai na'at, maka jangan lupa kata sifat ahmaru atau af'alu yang berpola fa'ala untuk muannasnya, dia mengikuti yang disifati dari 4 sisinya. Kalau yang disifati ada alif lam berarti kata sifat warnanya pakai alif lam. Yang disifati mansub dengan fathah maka ikut mansub dengan fathah kata sifat warnanya. Kalau majur dengan kasrah lagi ngikuti. Tapi jangan lupa juga ketika pola af'alu pada kata sifat warna ini memiliki alif lam atau dimasuki oleh alif lam maka kembali kepada hukum asal. Hukumnya majurnya bukan dengan fathah lagi tapi dengan kasrah. Baik, sekarang kita baca sama-sama, kemudian kita akan masuk ke latihan berikutnya. Istami'na jayyidan hadhihi qira'ah, kita akan baca sama-sama. Naqra' sawiyan hadhil jumal min tamrin as-sadis, tsumma ba'da dzalika nadkhulu fi tamrin as-sabi insyaallah.
Istami'na jayidan hadhil qira'ah. Istami'na jayidan hadhil qira'ah. Summa karirna. Dengarkan dan ikuti bacaannya. Wahid. Sya'ru ra'si aswadu. Walihyati bayda'u. Saya ulang. Sya'ru ra'si aswadu. Walihyati bayda'u. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati baydau. Isnan. Muhammad, nggak apa-apa dihidupkan aja mic-nya. Nanti biar bareng-bareng, biar kedengaran. Nggak apa-apa. Insya Allah, alhamdulillah lebih baik nih di audio pada Zoom-nya. Nggak apa-apa dihidupkan aja. Ya. Isnan, tapi bareng-bareng ya. Isnan. Isnan. Uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamra'a. Uridu qalaman Ya, ulang. Belum kompak ini berarti. Kalau sudah kompak, akan nyatu semua suaranya insya Allah. Uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamra'a. Uridu qalaman Iya, masih ada yang belakangan. Nggak apa-apa lah ya. Salasah. Salasah. Huwa asmaru wa zawjatuhu aydan samra'u. Ini arba'ah. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarrisi bayda'u. Sayyaratul mudiri khadra'u wa Ini khamsah. Hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Masya Allah, asanti, asantuna, Masya Allah. Sittah. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Jamil. Sab'ah. Hati waraqatan bayda'a. Jamil. Hati waraqatan bayda'a. Jamil. Samaniyah. Liman hadhihi sayyaratus safra'u. Baik. Tis'ah. Ahadha daftaru dzul ghilafil asfari laki ya Hafsah. Jamil, karir. Ahadha daftaru dzul ghilafil asfari laki ya Hafsah. Jamil. Ashrah. Ma ajmala tilka syajaratal khadra allati amamal jami'ati. Ahsan, ahsan tuh nah, Masya Allah. Barakallahu fikunna, ahsan. Baik, itulah yang umahat ya, contoh kalimat untuk menggunakan kata sifat warna yang disampaikan oleh penulis yang agar kita lihat, perhatikan dengan baik di latihan yang ke-6 ini. Sekarang kita akan masuk sanadkhul fi tamrin as-sabi'. Karena kita akan masuk ke latihan selanjutnya, yaitu latihan yang ke-7. Latihan ini sekarang ummahat tidak hanya baca, tapi ummahat yang tentukan. Sebutkan kata sifat yang bermakna warna dalam kalimat-kalimat berikut ini, sesuai dengan bentuk muzakkar muannas dan juga harokatnya. Apa soalnya? Perhatikan.
Do' fil faraghi fima yali. Do' fil faraghi fima yali. Letakkan di tempat kosong. Fima yali berikut ini. Kalimatan kata tadullu yang menunjukkan ala launin munasibin. Kepada warna yang sesuai. Saya ulang lagi. Do' fil faraghi fima yali kalimatan tadullu ala launin munasibin. Letakkan di tempat kosong. Di sini banyak tempat kosong ya. Masukkan tempat kosongnya satu kata yang menunjukkan kepada warna yang sesuai. Kira-kira warnanya apa nih? Menyesuaikan dengan konteks kalimatnya dan kemudian juga tentukan muzakkar dan muannasnya. Silakan, raqam wahid. Bebas ya warnanya. Tapi harus nyambung dengan konteks kalimat. Tafadhol, saya mulai raqam wahid nomor 1 dari Bu Is. Bu Is, silakan. Sya'ru ra'sika aswadu wal haituka Apa? Walihyatuka. walihyatuka baydau. Masya Allah. Sya'ru ra'sika aswadu walihyatuka baydau. Mumtaz, mumtaz. Terjemah apa? Ulang lagi, Bu. Maaf, ulang lagi bacanya. Silakan. Syahru ra'sika aswadu walihyutika waliyatuka baydau. Nah, jamil. Barakallahu fiik. Apa Ibu itu artinya? Sya'ru ra'sika. Ibu pakai aswadu. Ra'sika kepala ya. Iya, Rambut kepala saya. Rambut kepalanya berwarna hitam. Ya. Dan jenggotnya berwarna putih. Iya. Ini ada ka berarti kamu ya. Sya'ru ra'sika. Rambut kepalamu berwarna hitam. Ibu pakai aswad ya. Kalau di sini saya jawab dengan abyad. Ibu pakai aswad nggak apa-apa. Sama aja. Rambut kepalamu hitam. Walihyatuka baydau. Dan jenggotmu berwarna putih. Kalau ini saya balik ya. Sya'ru ra'sika abyad walihyatuka saudau. Sahih Bu Isnya. Perhatikan Ummahat, tadi Bu Is menjawab dengan aswad. Pakai aswad sahih, pakai muzakkar karena mensifati kata sya'ru. Kemudian ini hiya pakai bayadha karena mensifati bentuk muannas. Masya Allah Bu Is, barakallahu fiik, Hasan. Naam. Raqam isnan Bu Tini. Iqra'i raqam isnan wa ajibi soal. Isnan. Akibati sauda'u. Akibati sauda'u. Masya Allah. Sahih. Pakai sauda bentuk muannas karena mensifati hakibah muannas. Tarjimi Ibu. Hakibati sauda. Jawaban Ibu Hasan. Tas saya berwarna hitam. Sahih. Tas saya berwarna hitam. Lihat Ummahat ya. Bu ini menjawab dengan sauda. Sahih. Karena sauda ini mensifati muannas hakibati. Mumtazah. Ahsanti barakallahu fiik. Raqam salasa, halaman nomor 3. Tafadhali raqam salasa, iqra'i raqam salasa. Ba'da Bu Isma. Fadhali. Bu Ima belum ada suaranya ya. Bu Isma, fadhali. Raqam salasa. Bu Isma ini. Nah. Ya, tafadhali Bu Isma raqam salasa. Hati qalaman azraqa wa waraqatan bayda'a. Jamil. Hati qalaman azraqa. Lihat Umar pakai azraqa. Sahih ya, azraqa di sini diberikan harokat fathah karena mengikuti sifat sebelumnya. Hati qalaman azraqa pakai muzakkar Hasan. Kemudian Ibu jawab dengan wa waraqatan. Apa waraqahnya tadi Bu? Bayda'a. Bayda'a. Hasan. Lihat pakainya muannas bayda karena waraqah bentuk muannas dan diberikan fathah. Hati qalaman azraqa waraqatan bayda'a. Kariri matan ukhra, coba diulang lagi bacanya Bu. Ulang. Hati qalaman azraqa wa waraqatan bayda'a. Jamil. Hati qalaman azraqa wa waraqatan bayda'a. Tarjimi, terjemahkan Bu Isma.
Ambillah bolpen yang biru ini dan kertas yang putih. Iya, ambillah pulpen biru ini dan kertas berwarna putih. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Isma Asanti. Iya. Selanjutnya rokom arba'ah nomor 4. Tafadhol ba'da Bu Isma, ikra'i rokom arba'ah Bu Maya. Fadhol Ibu Maya. Ya, Ustaz. Nah, Rokom arba'ah. nah. Nahnu naktubu bil kolami aswadi Jamil, Masya Allah. Nah, wal mudarrisu yaktubu bil kolamil ahmari. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsan. Dia tomahat. Aduh, ini salah. Bentar. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi. Ahsan, betul sekali jawabannya. Lihat. Aswadi pakai alif lam, kemudian dikasrahkan karena mengikuti sifat kolam sebelumnya. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi. Lihat ini pakai aswadi. Wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Masya Allah. Ahmar juga menggunakan alif lam karena mensifati kolam yang juga menggunakan alif lam dan dikasrahkan. Ahmari pakai kasrah karena manu minasarah hukumnya batal, kembali ke kasrah lagi ketika ada alif lamnya. Tarjimi, terjemahkan Bu. Boleh baca sekali lagi, silakan Ibu. Ya. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Masya Allah. Jamil. Tarjimi, terjemahkan Bu Maya. Kami menulis dengan pena hitam dan guru menulis dengan pena merah. Ahsan, betul. Kami menulis dengan pulpen hitam dan guru menulis dengan pulpen merah. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Maya Ahsanti. Ya, kemudian kita lanjut ke rokom khamsah nomor 5. Tafadhol ikra'i rokom khamsah Bu Johar. Bu Johar. Baik, saya ganti yang lain. Tafadhol rokom khamsah. Bu Ratna Munaya. Ikra'i rokom khamsah. Bu Ajibi. Ya. Saya yang nomor saya. Saya roti. Dari ya Ustaz, saya roti. Apa Bu? Bebas warnanya. Mobil Bu warna apa? Saya roti. Abiat bisa. Saya roti. Boleh putih. Cuma ingat, saya roti muannas berarti pakainya apa? Bayda'u. Bayda'u. Naam, sahih, naam. Pakai bayda. Kan saya ro muannas. Tinggal tentuin aja Bu, muannas atau muzakkar. Coba lagi, saya roti. Tulis nih. Saya roti bayda'u wa saya rotu Zumali ya. Apa tuh? Zumali. Bukan. Aduh lupa Ibu ini ya. Zamili. Ya. Bayda'u. Ahsan. Sama dong berarti Ibu. Saya roti sama. Ya nggak apa-apa, boleh bebas kan Ibu jawabnya bebas ya. Saya roti bayda'u, saya rotu zamili bayda'u. Ahsan, boleh nggak apa-apa. Sauda bisa, sauda'u bisa. Sauda boleh sama. Bu, biar ganti ya. Sauda. Ulang coba bacanya. Silakan dari pertama. Karir minal awal dibaca dari pertama. Saya roti bayda'u wa saya roti zumali. Wa saya rotu. Nggak ada yang menjadikan dia kasrah. Tetap saya rotu. Wa saya rotu zumali. Zamili. Wa saya rotu zamili. Wa saya roti zamili. Sauda'u. Naam hakada. Ulang lagi Bu, saya lagi biar lancar. Saya roti bayda'u wa saya rotu zamili sauda'u. Kariri. Saya roti bayda'u wa saya roti zumali zamili sauda'u. Iya, jamil. Saya roti bayda'u wa saya rotu zamili sauda'u. Tarjimi, terjemahkan Bu. Mobil saya berwarna putih dan mobil teman saya ya.
Iya, dan mobil teman Zamir, saya. saya berwarna hitam. Saudara Ahsan. berwarna Maka hitam. nah, barakallahu fiik. Mobil saya berwarna putih dan mobil teman saya berwarna hitam. Hitam. Iya. Cukup Bu Munaya, ahsanti, barakallahu fiik. Rokam sittah, cara nomor 6, tafadholi Bu Tera. Liman dzalikal baitu dzul babal akhdara. Ayo ada zu, setelah zu jadi kasroh, zul babi. Zu dari kasroh ya benar. Ulang. Liman dzalikal baitu dzul babil akhdari. Jamil, ahsan akhdori, pakai alif lam dan dikasrahkan karena mengikuti sebelumnya. Ulang kembali Bu bacanya, Kariri. Liman dzalikal baitu dzul babil akhdari. Jamil, liman dzalikal baitu dzul babil akhdari. Ahsan, masya Allah. Tarjimi, terjemahkan. Milik siapa rumah yang berpintu hijau itu? Ahsan, Yang memiliki pintu hijau itu? Ahsan, betul. Milik siapa rumah yang memiliki pintu hijau itu? Jamil, milik siapa rumah yang memiliki pintu hijau itu? Ahsan, masya Allah. Liman dzalikal baitu dzul babil akhdari. Cukup Bu Tera, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya rokom sab'ah, Bu Toti, nomor 7 Bu. Silakan Bu Toti. Ya, silakan. Ma'ajmalah hadhil baqaratal baydoa. Jamil, masya Allah. Ma'ajmalah hadhil baqaratal baydoa. Ahsan. Boleh sekali lagi Bu dibacanya? Ulang. Ma'ajmalah hadhil baqaratal baydoa. Jamil, ma'ajmalah hadhil baqaratal baydoa. Naam, tarjimi, terjemahkan. Bunda, alangkah bagusnya sapi yang berwarna putih. Iya, betapa bagusnya sapi yang berwarna putih ini. Nah, barakallahu fiik Bu Toti. Nah, ahsan. Iya, raqam samaniyah, tafadhali. Raqam samaniyah. Bu Rini, iqra'i raqam samaniyah. Samaniyah. Nah. La taktub bil qalamil ahmari. Jamil, la taktub bil qalamil ahmar. Itu taktub tanah itu Bu, hurufnya. Di tempat Ibu. Kenapa Ustaz? Pakai huruf taktub. Pakai ta ya? Di saya berarti beda ya? Iya, Kak. Iya, betul pakai ta. Di buku saya bacanya di buku Pak Ustaz. Betul. Memang bagusnya pakai ta ini. Karena la-nya larangan. Ulang lagi Bu, la taktub. La taktub bil qalamil ahmari. Jamil, Ibu sukunkan karena la-nya la nahiyah. Jamil, la taktub bil qalamil ahmari. Masya Allah. Jamil Bu, terjemahkan. Kamu jangan menulis dengan pulpen merah. Iya. Jangan menulis kamu jangan menulis dengan pulpen merah. Betul. Benar ya Pak Ustaz? Betul ahsan. Kamu jangan menulis dengan pulpen merah. Ahsan. La taktub bil qalamil ahmar. Jangan kamu tulis dengan pulpen berwarna merah. Sahih Bu Rini, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Raqam tis'ah terakhir. Raqam tis'ah, raqam akhir. Coba deh Bu Dewi mau ikut Bu? Mau coba? Raqam akhir Bu, tis'ah. Saya pas dulu Pak Ustadz, masih kacau. Iya, baik, ikut dulu nyimak ya. Nah, Bu Johar mau ikut raqam tis'ah? Baik, langsung saja saya berikan ke Bu Ana. Tafadhol Ibu Ana, raqam tis'ah. Bu Imah nggak ada suaranya. Silakan Bu Ana, raqam tis'ah. Tis'ah. Nah. Almindilul abyadu wasihun. Jamil, almindilu al abyadu, betul. Almindilul abyadu wasihun. Betul. Abyadnya menggunakan alif lam karena mengikuti al-mindil. Di sini saya asfar ya, beda. Jawaban Ibu sahih, benar. Ulang lagi Bu, coba. Al-mindilu abyad.
Al-mindilul abyadu wasikhun. Jamil. Tarjimi, terjemahkan. Al-mindilul abyadu wasikhun. Sahih. Sapu tangan yang berwarna putih itu kotor. Betul sekali. Sapu tangan yang berwarna putih itu kotor. Lihat, dijawab dengan abyad. Sahih ya, karena dia sifatnya muzakkar dan mensifati kata sebelumnya juga ada alif lam. Al-mindilul abyadu wasikhun. Barakallahu fiik Bu Ana, ahsanti. Mumtaz. Baik Ummahat, di sini ya kita dapat mengambil kesimpulan dari latihan ini. Alhamdulillah, penulis menyampaikan pada kita latihan di mana kita menentukan sendiri kata sifat apa yang kita gunakan dari kata yang ingin kita sifati. Kalau disifati muzakkar, maka kita gunakan pola af'alu. Kalau muannas, maka kita menggunakan pola fa'alahu. Sebagaimana tadi kita sama-sama yang menjawabnya. Nah, mudah-mudahan umat bisa paham ini. Insya Allah nanti akan ada PR berkaitan dengan warna ini ya, biidznillah ta'ala. Kemudian saya ingin sampaikan satu lagi, ya sedikit aja tentang ini. Pembahasan berikutnya yang tadi saya sampaikan di grup. Karena ini penjelasan aja, nggak ada latihannya. Yaitu 8 dan 9 sebagai penutup kajian kita di kesempatan siang hari ini. Pagi menjelang siang ini maksud saya. Perhatikan, tadi setelah kita belajar tentang bagaimana cara kita mengungkapkan kaidah warna, jadi sudah dua nih kaidah yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang kaidah pengungkapan kata yuridu dengan satu objek. Yang kedua kita belajar tentang ungkapan warna. Nah sekarang di latihan 8 penulis ingin menyampaikan pada kita tentang beberapa nama yang masuk ke dalam kelompok mamnu'un minas sarf. Saya ulang, kita akan mengungkapkan atau belajar beberapa kaidah, akan belajar satu kaidah dari nama alam yang masuk pada kelompok mamnu'un minas sarf. Kita sudah pernah belajar di pelajaran 23 di pelajaran jilid pelajaran Durusul Lughah jilid pertama tentang isim mamnu' minas sarf itu apa aja. Nama ajam, nama perempuan, nama pola af'alu, begitu ya. Kemudian nama di akhir alif dan nun seperti Usmanu dan seterusnya. Nah, pernah menyampaikan pada kita ada beberapa isim yang juga masuk pada mamnu' minas sarf yang sebetulnya sudah pernah saya singgung sebelumnya, tapi di sini lebih lengkap insyaallah. Lihat kata penulis. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut. Hamidun, Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Lihat pada nama-nama ini semuanya bertanwin. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Karena ini tidak masuk pada kelompok mamnu' minas sarf. Bukan nama perempuan, bukan nama laki-laki ada tak marbuto, bukan nama yang ada alif dan nun seperti Usmanu, bukan nama pola af'alu, bukan nama ajam. Ini nama Arab semua. Lihat sekarang di bawahnya polanya Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Lihat nama-nama ini tidak bertanwin. Padahal kalau lihat ya, Umaru, Zuharu, Zufalu, Hubalu. Ini ya, Hubalu, Zuhalu. Ini bukan, yang pertama Umar nama Arab, bukan nama ajam. Nama laki-laki nggak ada tamar butonya. Nama laki-laki nggak ada alif dan nun. Kemudian nama yang bukan berpola af'alu. Berarti secara asal Ustaz harusnya dia bertanwin. Kita katakan di sini faedahnya, kalau dapatkan ada nama polanya fu'alu. Nah, ini dia. Jadi bukan pola af'alu aja, tapi ada juga kalau nama berpola fu'alu begini, fu'alu. Lihat ya, Umar kan sama nih polanya. Umaru, polanya begini sama. Zuhalu kan sama, fu'alu, Umaru, Zufaru, Hubaru. Pola itu maksudnya kata itu ditulis berdasarkan mengikuti pola yang disebutkan. Fu'alu, Umaru kan sama polanya. Timbangannya sama gitu, namanya wazan. Zufaru, Hubalu, ini nama-nama semua. Karena polanya dari nama-nama ini berpola fu'al, maka kita tidak boleh berikan tanwin. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhal. Nah, kata penulis Hubal, yang kita baca Hubalu itu adalah ismu sonam. Nama sonam. Sonam itu berhala. Sonam itu berhala. Jamaknya asnam. Pola af'al. Asnamun. Asnam. Hubal, kata penulis, adalah ismu sonam. Nama berhala. Makanya jangan kita kasih nama anak kita Hubal. Nah, jangan. Saya pernah dengar, saya belajar bahasa Arab Hubal. Nanti kalau ada anak atau cucu saya kasih nama Hubal. Jangan, ini ismu sonam. Ini nama apa? Nama berhala.
Adapun Zuhal, Zuhal itu adalah ismu kaukab, nama bintang yang dulu dia dijadikan sebagai apa? Dewa ya oleh sebagian orang sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismu kaukab, nama bintang Zuhal yang disembah juga oleh orang-orang yang menganggap bahwasanya Zuhal ini adalah sebagai suatu yang disembah, yang batil, sembahan yang batil. Zuhal. Nah, Zuhal Hubal ini diberikan begini sama penulis, ismu sonam, ismu kaukab, biar kita jangan sampai salah. Nanti kasih nama anak kita ini lagi. Jangan sampai apa, kalau nggak diterangin begini, yang penting saya belajar bahasa Arab, kasih nama anak Hubal. Hati-hati, khotok, salah. Tidak semua nama Arab itu baik. Contohnya apalagi Abu Lahab. Ya, nanti jangan sampai kasih nama anak Abu Lahab. Kenapa? Karena saya baca di Al-Quran, inna atabat syada abi lahabi watab. Maka saya pakai Abu Lahab, karena ada di Al-Quran. Nggak semuanya, nah ada di Al-Quran baik ataupun dalam nama Arab baik ya. Di sini seperti contohnya Hubal dan Zuhal ini adalah nama berhala dan nama bintang. Nah, kemudian penulis menyampaikan pada kita kata Amirun Umar. Ya, Amrun. Nah, di sini nih pembahasan kita hari ini insyaallah taala yang akan saya jelaskan secara singkat. Tidak ada latihannya, hanya sebagai contoh aja. Penulis menyampaikan pada kita bahwasanya kata Umar, hati-hati nih, ada Umar. Yang pertama Umar, mamnu minas sharaf. Ada nama lagi Amir. Kalau Amir nama Arab bertanwin, Amirun. Ada satu lagi Amr bin As. Nah, kalau umat ingin bilang Amr, maka tulisannya begini, Amr. Kemudian pakai waw di akhirnya, Amrun. Begini. Kenapa kata Amr di sini menggunakan waw? Padahal wawnya nggak dibaca Amrun, untuk membedakan antara Umar dan Amr. Jadi umat perhatikan, kalau seandainya Amr dan Umar ditulis sama begini, saya tulis di sini Umar begini, Amr begini, maka orang akan rancu, ini Umar atau Amr ya? Tapi ketika gundul dan umat bedakan dengan adanya waw di akhirnya, Amr begini pakai waw, walaupun gundul nih, nggak ada harokatnya. Maka umat tetap baca dengan apa? Amr, lihat bedanya. Kalau Umar nggak ada waw, kalau Amr pakai waw. Ini Umar, yang satu lagi Amr. Yang satu dibaca Umaru, satu lagi Amrun karena ada wawunya. Nah, makanya kalau umat ingin menulis kata Amrun maksudnya, maka wajib diberikan waw di akhirnya ya. Ini sebagai pembeda antara nama Umar dan Amr. Ini bedanya, ada Amr, ada Umar, ada Amir. Yang termasuk dari mamnu minas sharaf adalah nama Umar. Insyaallah taala kemudian beliau akan menyampaikan pada kita ini ya tentang bagaimana tanda i'rab untuk kata Amr dan Umar, tapi kayaknya takutnya saya buru-buru. Sampai sini dulu aja ya Umar ya. Nanti insyaallah taala nanti akan saya jelaskan bismillah taala di pertemuan berikutnya. Untuk bagaimana tanda i'rab pada kata Amr dan Umar kalau dimasukkan dalam satu kalimat. Sepertinya saya akan tidak bahas hari ini ya. Takutnya nanti terburu-buru, sudah jam 11:06. Mohon maaf ya, sampai sini dulu aja. Nanti latihan 9 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Sampai saat ini kita sampai di kaidah tentang warna terlebih dahulu. Semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. As-shawabu minallah wal khata'u minni. Wa ila liqa fil muhadaratil qadimah biidznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf ya sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Takut kesiangan.